Bukan kita tidak sama-sama, Injil Matius pasal 11. Ini saya mau bicara tentang menjadi warga kerajaan yang bebas dari kecewa. Tanya sama saudara. Pernah kecewa? Siapa yang tidak pernah merasa kecewa? Angkat tangan saudara. Siapa yang pernah ngecewa orang? Angkat tangan saudara. Satu sama. Kita mau dengar di kesalahan besar. Kalau begitu ya. Kita kadang-kadang sakit hati, kita bilang mereka, saya dikecewakan orang, ya kan? Tapi kan sekali-sekali juga kita mengecewakan orang, ya? Jadi satu sama, nggak usah terlalu dibesar-besar. Siapa yang tentang untuk kecewa, terang kata nakal. Kecewa itu sesuatu yang paling menyebalkan dalam hidup ini. Amin? Kecewa itu tidak sakit secara fisik, tetapi menyebalkan secara jiwa. Betul? Orang kecewa itu kan tidak sakit secara fisik. Tidak seperti ditempeleng orang. Tapi semakin melakukan sesuatu, kita kan tempeleng orang, mereka cuma cari mereka. Kalau kecewa, kemudian itu sakit. Karena kecewa itu sesuatu yang sangat menyenangkan untuk siapapun. Ada orang yang akhirnya jadi lesbian hanya karena kecewa. Ada orang yang kemudian jadi homoseks hanya karena kecewa. Ada orang yang tidak pernah mau menikah seumur hidup hanya karena kecewa. Goblok sekali orang. Ya. Ada wanita tidak mau nikah seumur hidup karena pernah kecewa oleh dia. Akhirnya udah kawin ganti 3 kali. Wanitanya sendiri merenungi nasib. Dalam bagi saya. Itu juga sama gobloknya. Tidak mau menikah hanya karena telah dikecewakan oleh wanita. Sedang berdekati dengan Tuhan. Saya selalu bilang begini, kita tidak bisa menghindari hidup tanpa kecewa. Amin. Tetapi kita bisa mengatasi semua kekecewaan bersama dengan yang luar biasa dari tangan yang berbeda. Makanya Roma 8:28 bilang, Allah kita turut bekerja dalam segala perkara termasuk kekecewaan untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi pasal 11 ayat yang kedua. Di dalam penjara dikatakan apa? Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh kemudian bertanya kepadanya, engkaukah yang akan melakukan itu? Atau harusnya kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka dikatakan apa? Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang apa? Kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa karena apa? Masyarakat. Nah, bukan dari kasih dalam Tuhan, saya akan cari salah satu yang tidak dapat dari hidup kekristenan adalah kekecewaan. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita semua kita saja berhadapan dengan apa kekecewaan. Suami bisa saja mengecewakan. Saya mau tanya sama ibu-ibu yang di sini, pernah dikecewakan oleh suami? Bukan pernah. Tapi saya mau tanya sama suami pernah dikecewakan oleh istri? Maka kalau nanya lain kali berkat dong, jadi kalau saya adalah istri saya, nanti kalau keluar kaum pria, mereka baru tanya, saya bisa jujur. Kalau sekarang, kalau saya bilang pernah, lagi ada kopi di rumah. Saya mau tanya sama yang sedang berpacaran atau pernah berpacaran, pernah dikecewakan. Itu hampir lompat, mereka cuma takut mati. Saya udah berkali-kali mau bunuh diri, cuma saya takut mati. Saya bunuh diri, takut mati. Saya mau tanya sama saudara, belum punya pacar. Kecewa nggak punya pacar? Saya kecewa lagi pendeta. Satu kali saya datang ke seorang wanita, saya bilang, saya nembak dia. Saya bilang, bagaimana? Kamu kira-kira kalau sama saya jalan sama-sama gimana? Kira-kira teman baik. Ngaca dulu. Hancur hati saya. Hancur. Saya bilang, kalau saya terbalik pendeta, itu dekat sama cowok itu. 3 tahun itu jalan sama-sama. Aduh, ini pendiam banget gitu. Saya nunggu nembak duluan, gak pernah nembak.
masa melangkah iman yang mengambil uang. Masa kita mau jadi teman aja? Udah tanya, ya, kamu rela nggak kalau saya panggil kamu kasih? Saya tahu di apa? Amin. Benar. Itu karena pengen silam dia pakai keras. Saya kalau ketemu Polkar, saya tanya tentang akademik di mana? Saya kasih dia benar kalau katakan sama dia. Saya ajak dia itu mau bawa Amsterdam, lalu kita mulai canggih ke akademik. Saya kasih dalam Tuhan, dan asalnya setiap orang pasti pernah kecewa. Ya saya tanya, kalau begini, lebih parah nih ya, dan yang lebih parah. Dan sekarang mau tanya sama semua sudah yang aktif di gereja, yang aktif pelayanan. Pernah kecewa di gereja? Pernah kecewa sama pelayanan? Pernah kecewa sama pendeta? Nah itu, sama lu juga pernah melakukan. Kedua kali nggak boleh. Sama semua pendeta nggak boleh kecewa sama saya, dosa lu jangan ketawa. I'm just a human being. Bilang saya tahu. Lepas itu tak kecewa sama saya sebab saya juga sering kecewa sama saya. Ya kan? Kecuali itu saja. Ini kepala gua nih, orang nih, belum hidup, belum pernah kembali kayak gitu. Ini kan kita keluarga ya kan? Buat saya, hanya ada Superman. Saya bukan Superman. Ada saatnya, mungkin kata-kata saya, ada saatnya, apa yang saya buat, mungkin ada orang yang telepon ke kantor lalu bilang begini, kita kalau joke jangan bawa orang Jawa apa kita tersinggung. Tapi yang Jawa di tempat kita tenang aja lagi, dia bilang, Pak, Bapak orang Jawa nggak terlalu lambat aja kata tersinggung. Saya tahu, sometimes ada yang rasanya lebih tipis gitu ya, yang kita kecewa gitu. Kenapa sih? Kalau tentang monyet, tentang kebol, tentang ular, tentang anjing, apa gitu? Jangan sebut-sebut dong. Kita sudah jangan datang ke langkah di muka bumi. Kalau sudah terlalu dibicarakan, dosan. Itu kan. Tapi yang saya mau jelaskan, saya tidak akan membangun sebuah gereja yang sempurna di tempat ini. Because tetapi saya mau bangun gereja di mana umatnya adalah umat yang kuat. Amin. Yang tidak dapat menjadi kecewa. Kalau dia menghadapi kekecewaan, dia cuma tekan untuk menghadapi kekecewaan dan berkembang dan berkembang. Amin. Amin. Saya tidak mengharapkan sebuah pelayanan yang sempurna, yang tanpa kekurangan dan tanpa kelemahan. Karena menurut saya, itu impossible. Kalau orang yang paling rugi di muka bumi, kalau orang yang punya sifat perfeksionis, dia bisa setengah mati, setengah orang lain hidupnya nyenyak. Kenapa orang yang suka perfeksionis? Kalau nggak bisa, itu gimana nggak bisa tidur? Kalau dia salah sedikit, orang sadar betul dan kalau saya salah, saya bisa ketemu orang, saya minta maaf. Saya bisa ketemu orang, saya ketemu matang, saya doa dengan Tuhan. Salah Tuhan. Salah ini Tuhan. Ampun Tuhan. Saya tenang aja Tuhan. Karena besok pasti saya siap untuk memperbaiki kesalahan kamu. Ya. Tentu saya juga tidak ada orang salah sama saya. Saya tidak bisa untuk mampus orang yang mampus. Aduh. Saya paling stres kalau bertemu orang perfeksionis. Saya takut salah ketemu orang kalau gitu. Kalau kita salah, udah dikutuk sama kita. Kalau orang perfeksionis itu apa-apa, sekali kita salah. Saya stres, sedikit aja. Kemarin, katakan, sorry, tahu. Problem. Dia ini orang Amerika. Dan dia sangat sambutan waktu apa. Yang APEC, tapi dia bilang APEC. Jadi dia bukan kawin. Dan dia tenang aja. Dia bilang gini, yes, this OPEC meeting. Ada yang itu berapa
kesempurnaan di gereja ini selalu berkata bahwa kami hidup punya banyak kekurangan, jadi saya mau pindah ke gereja ini supaya sempurna. Mungkin kalaupun gereja ini berbalik, gara-gara sudah masuk ke lagi. Di gereja ini saya malah setiap orang bisa menghadapi kekecewaan. Amin. Tahu menghadapi kekecewaan. Bisa terhidup di tengah kekecewaan. Dan dapat berubah kekecewaan. Cara yang berharga untuk yang masih berdoa dan berbuat Tuhan. Amin. Kalau ada Tuhan yang tidak dapat kita hidup berdoa dan berdoa. Kasih contoh ada 4 tokoh Alkitab. Yang pertama saya terdapat orang yang bernama saya sampai di sini. Kenapa? Karena kita tahu dia dikecewakan oleh kakak-kakak. Betul? Dia juga dikecewakan oleh istri Potifar. Bahkan kesan yang saya tangkap untuk sekarang, dia sepertinya dikecewakan oleh Tuhan. Yang paling penting, saya sudah hidup suci, saya sudah hidup benar, saya menjaga perzinaan. Kenapa harus buang ke penjara? Loh, kayaknya kan Tuhan tidak bela kita. Itu berarti kalau saya. Kayaknya kan Tuhan tidak menyatakan. Kayaknya kan janji Tuhan tidak terbukti. Buktinya kalau hidup benar dibela oleh Tuhan. Buktinya hidup benar kok masuk penjara. Ya. Apakah mereka kecewa? Jawabannya tidak. Kalau mereka kecewa, tidak akan dia meraih dokat mewah dan Tuhan. Tapi justru kalau dia bertahan, dia Tuhan digenapi dalam hidup. Amin. Yang kedua, saya lihat di situ. Perhatikan hidup dari mereka. Saya juga sama. Apakah dia kecewa? Kenapa Abraham kecewa? Karena Allah meminta sesuatu dari dia. Orang bilang Abraham, ambil anak yang tunggal yang kau kasih yang dihujat, persembahkanlah. Abraham bisa kecewa dan bilang Tuhan, Tuhan suruh saya keluar dari negeri saya, tinggalkan sanak keluarga saya, dan kalau saya salah, sekarang Tuhan minta anak saya kecewa. Karena permintaan lain, jika bawa pakai, apa mungkin apa? Mereka aku berikan, tapi anak satu mungkin. Ya, apakah yang terjadi? Tidak. Dia bahkan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu kalau lihat yang luar biasa. Ini yang saya gambarkan orang-orang dari. Tapi dia menghadapi situasi-situasi yang sukar, situasi yang tidak menyenangkan. Tapi apakah dia saya pelajaran. Dia harus masuk ke situasi. Tapi apakah dia kecil? Jawabannya kembali tidak. Karena buatnya sekalipun. Bukan tempat yang menakutkan. Buatnya sekalipun. Itu ada yang alami oleh laki-laki kebutuhan yang pria buat Tuhan. Yang keempat, Daud. Apakah dia harus kecewa? Aku tanya sama saya, kenapa tuh? Dia berkali-kali kok dibunuh oleh Raja Saul. Orang yang pernah dia selamatkan, orang yang pernah dia tolong. Kalau ada Saul itu habis dimakan oleh raksasa yang bernama Goliat. Nah, justru Daud tidak oleh perang pertambangan. Daud kalahkan Goliat yang dapat dibawanya di Saul. Nah, tiba-tiba Saul mau membunuh dia. Dia tidak menjadi. Dia tidak bilang justru mentor saya, justru orang yang harus memberi saya, justru orang yang harus memberi teladan, orang yang harusnya memberi contoh buat hidup saya, orang yang harus mendidik saya. Kenapa dia tiba-tiba menyakiti kita? Ada orang-orang yang sebetulnya senior saudara, orang-orang yang sebetulnya yang mengajak saudara ikut Tuhan, tapi sekarang dia tiba-tiba bisa fitnah saudara. Dia tiba-tiba bisa fitnah saudara, dia tiba-tiba justru bisa menghambat kalau saudara, coba menghambat pelayanan saudara, coba menghambat keuangan saudara, coba menghambat bisnis saudara. Tapi sudah tambah oleh saya mau bilang, kita tidak berhak untuk mencari saya. Amin? Kenapa kita tidak berhak mencari saya? Coba kita tahu. Apa yang Tuhan izinkan dari hidup kita? Itu pola yang terbaik buat kita, harus kebutuhan yang berbeda Tuhan. Makanya selanjutnya saya sampaikan bahwa ingatlah kekecewaan bukanlah sebuah apa? Jangan bilang seperti itu, tapi keadaannya mengecewakan. Kekecewaan bukanlah Tuhan. Tapi kekecewaan memberikan reaksi terhadap apa? Kekecewaan bukan keadaan. Tetapi sikap kita, reaksi kita dalam menghadapi keadaan.
istrinya Potifar memfitnah keadaannya keselamatan. Keadaannya boleh mengecewakan, tetapi Yusuf tidak menjadi kecewa karena sikapnya dalam menghadapi keadaan. Dia tahu bahwa Allah tidak bekerja dalam segala hal untuk melakukan kebaikan. Tapi dia bilang apa? Manusia bekerja akan itu. Tetapi Allah mereka. Amin. Kalau kita kecewa bukan salah orang. Kalau kita kecewa itu keputusan diri kita. Balik saja. Kalau kita kecewa itu bukan salah orang. Kalau kita kecewa itu adalah keputusan diri kita sendiri. Diri sendiri. Ada yang tidak kecewa. Orang yang bertanya bahagia bukan orang yang tidak pernah diputuskan keputusan. Tapi ada orang yang sampai hari ini. Kemudian dengan nama Yosef. Laki-laki buaya. Pendeta khotbah tentang Yosef yang diajarkan untuk nama oleh pendeta. Ada orang yang tidak bisa dengan nama Living. Karena Living pernah mengecewakan diri. Sehingga setiap kali kata Living tidak mungkin bersatu. Sebagai ambalan saya cuma mimpi. Sebab bukan lepas. Tapi sikap itu dalam menghadapi Allah. Ya kalau kita kecewa bukan salah orang. Tapi kalau saya kecewa itu adalah kebodohan saya sendiri. Kecewa tidak pernah mengerjakan sesuatu positif dalam hidup kita. Dan kembali lagi dari hidup. Saya kerja kita berikan tepuk tangan. Kita menikah harus siap menghadapi kecewa. Jangan. Kamu kaya sama kita dan kita. Pernah kecewa sama anak saudara? Pernah kecewa sama anak saudara? Anda sekali pendeta. Tapi saya sudah diam sebenarnya sama anak-anak saudara. Anak-anak yang harus. Pernah kecewa sama orang tua saudara? Pernah kecewa pendeta. Ini hati itu ancol. Kalau di langsung tidak ada hatinya. Orang tua saya itu benar-benar membuat untuk siapa yang benar? Orang tua yang paling benar atau anak yang paling benar? Hidup ada masakan. Bukan bagaimana kita menghadapinya saja. Amin. Pemain bola lari dari ujung sana ke ujung. Pasti menang. Saya bersyukur. Hidup adalah pertanyaan. Tadi capek. Udah cuma. Andainya setiap kali kalah, sudah bubar. Kapan kita dia menang? Ya, satu-satunya yang hebat dari Patrick, walaupun dalam juara, tapi tetap bertahan sampai hari ini. Kita belajar melihat yang positif dari bangsa kita. Pasti tetap juara juga. Itu apa? Itu yang kita apa lagi? Olimpiade masuk aja dulu. Tapi apa mereka dan membubarkan? Walaupun mereka main bola, kadang-kadang dia menang lagi. Makanya sementara main bola, 10 orang dia menang. Jadi, saya semoga itu ngomong persepsi tega. Tapi saya menggambarkan buat itu. Itu adalah sebuah pertanyaan. Itu adalah sebuah pertanyaan. Tidak kita menghadapi kasusnya saja. Kalau kita sampai kita mengeluh, karena kita merasa sakit, atau kita kesepak, kita bodoh. Terlalu banyak yang bisa dipakai setan untuk mengecewakan kita. Tapi tantangan kita tetap menghadap Tuhan. Kita tahu dia membela kita dalam segala keadaan dengan keutamaan yang baik. Tuhan haleluya. Dari ayat bacaan yang kita pelajari, Yohanes Pembaptis bukan orang biasa. Yohanes Pembaptis benar kesini. Kenapa dia kesini? Yang pertama sebagai Lukas pasal 3, saya mengatakan betul bahwa kekecewaan tidak hanya melapor orang-orang yang baru bertobat atau belum bertobat. Tetapi kekecewaan bisa pada siapa saja yang membuka pintu dalam hidup. Lukas 3:18-20. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Tetapi setelah ia menegur waktu saya Herodes, karena peristiwa Herodias secara
saja. Dia ditangkap dalam saudara. Kalau kita salah, kalau kita disakitin orang karena kita salah, kita bisa. Kalau kita disakitin orang karena kita salah, kita bisa. Kalau kita disakitin orang karena kita salah, walaupun yang paling gak enak, kita berkeras-keras benar, masih dipakai orang loh. Gue emas lupa juga. Itu udah buat orang. Tapi istri, itu apa? Suami dari selingkuh, pakai tegur dia bilang, dia ngajak kenapa gue lihat perbuatan lu gak enak. Tapi istri bilang, kalau karena saya salah, kita tahu diri. Amin? Tapi kalau bikin kita kecewa, ya pas kita di gereja udah melayani benar gitu. Tiba-tiba istrinya pendeta di gereja saya pendeta tiba-tiba mencurigai saya. Istrinya ada main sama laki. Tidak kali masa saya itu menjadi pendeta sih. Sangat banget itu tentang kecewaan. Saya ketemu orang, dia nggak mau ke gereja lagi karena dia digosipin selingkuh sama pendetanya. Setiap kali dia masuk gereja, istri gembalanya itu buang muka lihat dia. Kalau bilang ini perempuan gatal. Itu kan, saya trauma benar. Saya akan masuk gereja lagi. Kita nggak kalau semua gereja akhirnya ngecap saya. Ini sama pendeta. Ini saya terasa gimana gitu. Soalnya saya sudah marah. Keluarga ini akhirnya gereja lagi. Saya kasih dokter itu yang saya mau terasa buat saudara bahwa kalau kita bicara tentang kecewaan, itu akan terjadi kalau kita merasa benar juga. Betul? Dan itu harus kita nyeperin. Tapi sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang begini. Kalau kita tidak buat begitu, yang nilai kita sendiri. Jadi aja apa buat apa? Kalau kita bahwa Tuhan sudah mengetahui apa kita buat, Tuhan juga akan menyelesaikan segalanya buat kita. Lalu kemudian yang beri buat Tuhan. Amin. Ada orang bilang sama saya seorang ganteng. Saya terlibat pelayanan. Sampai aktifnya saya di gereja, tahu nggak benar orang gereja? Betul, apa dia jatuh? Bila saya di gereja, itu saya sakit. Sampai saya akhirnya ledekin. Dan tapi kok dapat di gereja juga? Apa? Tapi kan saya nggak dapat. Tapi kok dapat? Ini yang dapat di gereja, dapat pulang terawih. Ya, yang dapat di gereja. Tapi yang saya mau jelasin, karena kita tuh, kalau kita udah merasa benar, kita tak bisa tersinggung sedikit. It's okay. Belajar tertawa menghadapi hal yang pahit dalam hidup. Lalu saya bilang, karena dia menangis kalau sakit. Tetapi orang dewasa tidak selamanya menangis kalau sakit. Anak kecil itu, kalau sakit sedikit, empatnya basah lalu. Tapi maksudnya, saya duduk di satu kursi, dan saya nggak tahu kursi itu baru dicek. Saya duduk kena cek. Nangis loh. Tidak kan? Saya tertawa kan? Betul nggak? Tapi saya kontaknya. Buat saudara, dijangkainya. Tapi saya menangis. Tidak. Saya tertawa nggak? Tidak, saya tertawa. Ya! Kenapa? Tapi saya tertawa. Kenapa? Saya tertawa. Ngerti nggak? Saya tertawa. Kenapa? Kenapa? Tertawa. Tapi ini. Kalau Anda nggak bisa tahan, ngerti nggak sampai di sini? Itu pasti juga sama. Karena kita menangis hanya karena keadaannya pahit. Belajar kita tertawa bukan hanya karena keadaannya menyenangkan. Di tengah situasi yang tidak menyenangkan sekalipun kita tertawa. Karena kita tahu kalau Tuhan izinkan itu semua, pasti Tuhan juga punya maksud yang baik di balik semuanya. Yang kedua, Yohanes 11 saudara diucapkan dalam kebenaran. Yang kedua, Yohanes 11 pernah kecewa, kenapa? Yesus tidak dapat menjemput dia. Kalau mereka sepupu kan, saya ingatkan bahwa Maria itu adalah sepupu dari apa? Elisabeth.
dengan sahabat itu sama, ya kan? Jadi itu dengan Yohanes Pembaptis itu mungkin tidak pernah itu saudara. Nah, waktu Yohanes ditangkap, saudara saya juga dipikir. Pertama kita sama-sama melayani. Kedua kita sepupu, tolong apa? Ya, 1:12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, ya, bukannya datang menjenguk, malah menyingkir dan pergi kemana? Jadi ya, kok dia tidak mau menjenguk? Jadi seringkali kita kecewa karena kita ahli bikin skenario. Orang buang muka sama kita langsung. Jadi orang itu bertambah parah. Dan lebih parah lagi adalah kantong lagi. Kecewaan itu jadi tambah matang. Soalnya kan berapa kan? Kita kalau terus di bumbu-bumbu itu yang ketiga, dia pasti akan dibunuh. Dan harus melakukan diri bahwa dia akan dibunuh. Jadi apa yang terjadi dia? Dalam saya mau nggak berbuat apa-apa, mau dibunuh. Iya, kesimpulan yang buat persoalan-persoalan di depannya itu begitu menekan. Berbeda sama Sadrak Mesab dan Abednego. Sadrak Mesab dan Abednego. Serahkan Tuhanku Raja, lakukan apa yang kau pandang. Dia bilang, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia pasti tolong. Tapi kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah Dewa Tuhanku Raja. Mereka kata, kalau saya mesti terpaksa dibunuh, mati. Itu tidak pernah menjadi kecil. Amin. Berarti bukan kata-kata itu kalau semua. Tapi kata-kata, relasi kita dalam menghadapi kita, pikiran kita dalam menyimpulkan persoalan. Makanya saya simpulkan tentang kekecewaan. Yang pertama saya akan bicara kesimpulannya, kekecewaan dapat melanda siapa saja yang membuka diri. Mereka pun bisa kecewa. Orang yang sudah aktif di pelaksanaan pun bisa kecewa. Orang yang sudah bertahun-tahun di lingkungan pun bisa kecewa. Makanya kadang-kadang kita bingung, orang itu berpelayanan bertahun-tahun kok bisa mundur dari pelayanan. Nah itu dia. Karena kecewa. Dia dulu semangat betul untuk Tuhan. Kok sekarang kayaknya setengah-setengah. Kenapa? Karena kecewa. Nanti kalau dia perlu aktif di pelayanan, orang yang ke dalam dosa, itu sekarang bisa berzina sih. Sekali-kali karena kecewa. Kecewa, makanya mereka kecewa dalam melakukan apa saja yang membuka dia tidak bermasalah. Maka dulu jangan berani. Saya berani bilang kalau sampai kau kecewa, bukan salah orang, salah diri. Jangan berarti kalau boleh protes sama saya bilang, jangan mendatangi ngomong sembarangan aja. Karena itu kan kamu betapa kecewanya hati saya. Itu bukan keadaan. Kecewa itu bukan keadaan. Kecewa itu bukan keadaan. Orang boleh diterima. Kecewa itu sikap kita dalam menghadapi kita. Makanya kecewa dalam menghadapi kita. Yang kedua saya kata di sini, kekecewaan atas kecewaan yang dipakai Inggris untuk mengantar banyak orang ke neraka, untuk mengantar banyak orang keluar dari gereja. Banyak orang keluar dari gereja karena orang bilang tapi karena kecewa, makanya lalu saya bilang kecewa adalah kendaraan yang paling mudah dipakai setan untuk mengantar orang ke neraka, untuk mengantar orang keluar dari gereja, untuk mengantar orang keluar dari pelak. Banyak orang keluar dari gereja. Kenapa kecewa? Pendeta doa dalam letak kematian. Bukan. Makanya jangan sampai kecewa. Sama-sama saya tidak boleh kecewa. Sama-sama bilang sama saya, orang boleh mengecewakan saya. Tapi Tuhan pakai begitu. Bukan sama saudara. Kamu jangan kecewa.
sering mengecewakan kamu. Yang ketiga, jadi kekecewaan dapat melanda siapa saja yang membukanya. Yang kedua, kekecewaan adalah kecewaan apa? Yang dipakai iblis untuk mengantar banyak orang percaya kecewaan. Saya mau naik kendaraan misalkan yang bernama kecewa. Amit-amit abang kuda 7,8 tanjakan dan bunga terdengar rem di tempat. Saya tidak mau membiarkan kecewa membuat saya tidak bodoh. Saya tidak mau kekecewaan membuat kita bodoh. Saya tidak mau kekecewaan akhirnya membuat kita berbuat tindakan yang aneh. Makanya saya amat tekankan bahwa gereja itu bukan gereja sempurna. Saya sebagai gembala jemaat saudara bukan orang Superman. Kita akan menghadapi hal-hal yang bersebelahan. Dan sebagai gembala yang sempurna. Gereja yang saya bangun oleh anugerah Tuhan bukan gereja yang sempurna dapat kemarin kesehatan. Tetapi gereja kalau yang terbangun untuk kembali kita di tempat ini. Karena gereja yang saya bangun dengan iman dan percaya. Khususnya orang-orang yang kuat. Kita berarti pribadi kita yang tahan dengan kekecewaan. Aku sangat tahu dari kekecewaan. Dengan iman saya, kalau dapat merubah segala kekecewaan itu dengan kemenangan yang jalan gembira. Amin. Baik, selanjutnya saya pelajari yang ketiga kekecewaan terus kita kalah. Yang kekecewaan yang membuka diri, kekecewaan kemarin yang pada ini, yang kita akan berangkat ke para gereja. Yang ketiga kekecewaan harus kita kalah. Kalau tidak, kekecewaan itu harus kita kalahkan. Kekecewaan itu kalau dia mulai datang di hati kita, datang di pikiran kita, mulai datang di hati dan pikiran kita, kita harus berani menolak dan mengalahkan. Sebab kalau tidak, hari akan mengalahkan. Amin. Lanjutnya. Yesus tidak apa berbahagialah orang yang tidak menjadi. Kenapa? Saya katakan ini mati surga. Lalu dikatakan apa? Mereka itu kasarnya kecewaan apa? Menolak dia makanya kata pada mereka itu dihormati di mana? Kecuali tempat sendirinya dan di rumah itu. Jadi yang pertama, kenapa kita bilang berbahagia orang tidak kecewa? Karena kecewa. Membuat kita menolak Tuhan, membuat kita menolak anugerah, membuat kita menolak kasih karunia, membuat kita menolak segala rahmat dan kasih Allah yang luar biasa. Amin. Makanya bahwa kekecewaan itu akan membuat kita menolak segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan untuk hidup kita. Nah, kalau kita lihat pasal Markus pasal 10, kita buat surat yang melakukan ini di gereja ini maupun melayani di mana-mana tempat yang Tuhan pesankan buat saudara. Satu pesan, kita tidak akan pernah bertemu dengan tempat yang sempurna. Kita tidak akan pernah ketemu pendeta yang sempurna. Tapi kita harus tahan menghadapi kekecewaan. Amin. Baru kita akan melihat apa luar biasa untuk saudara. Markus pasal 10 ayat 32. Mendengar perkataan itu dan menjadi kecewa kalau pergi dengan apa? Banyak orang meninggalkan Yesus. Bukan kamu tidak mencintai Yesus. Orang muda ini bilang, Guru, apa yang dapat aku buat untuk meraih hidup yang besar? Itu sedang lakukan perintah Tuhan. Saya bilang apa? Sudah aku lakukan sejak kali masa Seperti lama dia hidup dekat dengan Tuhan, tetapi kalau kata-kata yang keras, tiba-tiba dia kecewa. Orang muda ini kecewa sama siapa, saudara? Orang muda ini kecewa sama siapa, saudara? Orang muda ini kecewa sama siapa? Saya mau tanya, dia pernah mengecewakan enggak? Kenapa dia kecewa pada Yesus? Saya sudah bilang, kecewa itu bukan keadaan, tetapi kata. Dan kecewaan itu selalu mulai dari perasaan dan pikiran kita sendiri. Ketika perasaan dan pikiran kita hidup dengan kita sendiri, akhirnya itu kita menjadi kecewa. Kita bisa kecewa terhadap siapa saja, bahkan kita bisa kecewa terhadap orang yang melakukan yang baik, kita bisa kecewa. Kalau sudah kecewa, tidak selamanya berarti orang itu sendiri. Tapi mau saya, kalau sudah kecewa, bisa jadi orang itu salah. Tapi
ketika saya kesalahan saya kesalahan sama suami saya, belum tentu suami saya salah. Karena hanya perbedaan persepsi. Saya pengen gitu ya. Waktu saya sakit, suami saya suapin saya. Tapi dia orangnya keras. Saya banget. Dan seperti yang saya kasih ke waktu kuliah, kangen sama aku. Semangat buat aku putus pada kebanci-bancian. Lalu memang teman-teman sama gemulai. Kadang-kadang saya kecewa sama suami saya, belum tentu suami saya salah. Kadang-kadang saya kecewa sama mertua saya, belum tentu mertua saya salah. Kadang-kadang saya kecewa sama anak saya, belum tentu anak saya salah. Kadang-kadang saya kecewa sama tuan yang lain, belum tentu dia salah. Maka kalau saya sedikit itu jangan berpikir bukan negatif gitu. Kita kan saya sendiri, orang ini kecewa sama dia, panggil itu. Dan akhirnya meninggalkan Yesus. Jadi, kesimpulan yang saya katakan di sini. Selalu merugikan kenapa? Merusak diri sendiri. Maka kita bilang berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Nah, yang kedua saya bilang kekecewaan adalah awal penolakan terhadap Yesus. Orang kalau kecewa, lama-lama pasti akan mundur dari kita. Dan Yohanes 11 ayat yang hati-hati. Kecewa ini bencana yang paling sukses yang sering kali saya pakai untuk menghadapi bencana. Yohanes 16 ayat 1. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan apa? Kecewa dan mulut aku. Kamu akan dikucilkan, maka akan datang saatnya bahwa setiap orang yang apa? Membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik apa maupun aku. Apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah jadi orang yang kecewa itu akan lemah. Orang yang kecewa butuh buat tindakan yang aneh-aneh. Orang yang kecewa akhirnya berani meninggalkan Tuhan, berani meninggalkan Yesus. Padahal kadang-kadang yang kecewakan dia bukan Yesus. Ada orang yang kecewakan suaminya tadi nggak mau kaya. Kalau ini kalau dikecewakan rekan gerejanya, tiba-tiba nggak mau pergi ke gereja lagi. Yesus tidak bukan mengecewakan, tapi yang dikecewakan di Yesus. Makanya saya tulis, kekecewaan awal penolakan pada. Nah, di atas pasal 3, kita belajar bagaimana menghadapi cara yang tepat untuk menghadapi kekecewaan. Dikatakan pada ayat 17, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon itu mengecewakan. Sekalipun kadang-kadang tidak menghasilkan bahan makanan, tapi domba akan terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Apa sikap dari Nabi ini? Aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beriak dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Yang membuat apa? Kakiku seperti kaki usaha. Dia membiarkan aku berjalan di bukit-bukit. Dan dia ngomong itu. Melewati masa yang sudah, Tuhan bisa melatih aku. Aku dapat berbicara di depanku. Artinya, Tuhan melewati pendidikan yang keras. Untuk melatih aku. Menjadi seorang yang luar biasa. Dan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kalau Tuhan sudah belum dijawab, jangan begitu. Kita menghadapi sesuatu juga seperti kita harapkan. Kalau saudara menghadapi kenyataan baik dari orang yang sudah ada dalam hidup saudara, jangan kecil. Karena kekecewaan tidak pernah akan menolong saudara. Kekecewaan ini secara kemudian. Nah, bagaimana menghadapi hal-hal yang mengecewakan? Ada 4 hal penting yang saya berikan. Pertama, dalam menghadapi kekecewaan, tetaplah berjalan dalam ketekunan dan pengharapan. Apa? Walaupun air mata mengalir tetap. Dan senantiasa memiliki pengharapan. Jangan cepat putus asa, jangan aduh Tuhan, percuma dan semuanya benar. Tetap lihat apa maksud Tuhan di balik semuanya ini. Dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya itu saja, kita akan berpegang kita dalam kesalahan kita. Karena kita tahu bahwa kesalahan itu menimbulkan apa? Dan ketekunan itu menimbulkan apa?
menimbulkan apa? Pengharapan yang tinggal sama-sama sebelum kita. Dan pengharapan itu tidak menghasilkan. Karena kasih akan disediakan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dibandingkan kita kan. Yang kita bilang kesengsaraan harus menimbulkan apa kata? Yang akhirnya menimbulkan pengharapan. Orang yang tetap berharap sama Tuhan, bukan buat kesimpulan wah ini parah, buat mengecewakan ini bahkan, tapi betul-betul dia sudah punya pengharapan yang pasti. Maka dia bisa melihat buatan sempurna dan baik. Amin. Bagaimana menghadapi hal-hal yang mengecewakan? Ingat setiap Allah yang telah menciptakan di tengah-tengah kita. Amin. Jadi jangan ingat hal-hal yang baik, jangan ingat hal-hal yang menyakitkan. Tapi ingat hal-hal yang sudah dikatakan di tengah kita. Makanya waktu Yohanes Pembaptis mengutus orang, ayat keempat, Yesus menjawab apa? Yesus menjawab mereka, pergilah. Katakanlah kepada Yohanes, sampai kamu ke kanan, kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Orang buta mendengar, orang buta mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin, diberitakan kabar baik. Bernama sama-sama. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan berakut. Jadi, ini mau menjelaskan bahwa tidak bilang apa-apa. Yang bilang, beritahu kepada Yohanes apa yang terjadi. Orang kita melihat, orang tuli mendengar. Lalu disebutkan pada Yohanes kembali ke dunia. Bukan karya yang sudah dilakukan, yang berselamatkan saya, yang bersertai saya. Tuhan tetap lakukan yang terbaik buat saya. Sudah bertanya dan beri. Sama-sama Tuhan sama harus ingat kasih Tuhan. Harus ingat Tuhan Tuhan. Supaya saya tidak berhenti. Lalu selanjutnya, ketiga, hasil satu Tuhan ayat 19. Kita sebut anak manusia datang, makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah yang orang belahan dan peminum. Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi bakalan dibenarkan oleh perbuatan. Yang ketiga, menghadapi hal yang mengecewakan. Jangan khawatir dengan apa yang orang bicarakan. Yesus saja bilang, Yohanes datang tidak makan tidak minum, orang bilang dia kerasukan. Aku datang, aku makan dan minum, orang bilang aku sahabat pemungut cukai. Betul? Ya. Katakan ini apa? Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatan. Artinya apa? Kita harus hidup dalam hikmat. Hikmat itu apa sih? Hikmat itu artinya mendengar suara. Kalau saya ngambil keputusan, saya doa, Tuhan bisa apa? Itu pasti. Apa sih kebodohan? Kebodohan itu mengandalkan kekuatan. Orang yang mengandalkan kekuatan dia pasti jatuh. Orang yang mendengar suara Tuhan bikin Tuhan selalu naik dan melihat kemudian Tuhan menyatakan bersama usahaan yang mereka. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana menghadapi hal-hal yang mengecewakan, belajar selalu memiliki pandangan. Amin. Dan ini adalah pertandingan. Besok adalah kemenangan. Amin. Akhirnya Paulus bilang, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang ada di hadapan. Jangan terus bingung dengan tapi sakit. Wah ini kecewa, wah ini. Alkitab ingat kau rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan hanya kesehatan, rancangan pemberian Tuhan yang penuh harapan. Target Tuhan selalu bukan now dan today, tapi target Tuhan hari depan. Amin. Yang penutup, katakan tadi ini, setan senang dengan orang-orang kecewa. Kenapa? Karena ada tiga hal penting yang saya katakan. Yang pertama, karena orang-orang kecewa cenderung nekat, cenderung masa bodoh, dan cenderung kepikiran. Makanya kita senang. Kalau kita kecewa, kita aja ya. Sama kali kalau di hati kita mulai fokus pada ini, ini saya belum pelan semua. Saya nggak boleh kecewa. Sama anak-anak saya nggak boleh kecewa sama menantu saya nggak boleh kecewa sama orang sekitar saya nggak boleh kecewa sama hamba Tuhan, saya nggak boleh kecewa sama orang-orang pelayanan, saya nggak boleh kecewa sama tetangga saya nggak boleh kecewa sama siapapun. Karena kalau kita kecewa, kita bisa apa? Nekat, masa bodoh, dan pikiran kita jadi apa? Nah, kita bisa nyumpahin orang kalau kecewa. Ya mampus orang. Dari mana dia? Nah, orang tadi. Akhirnya,
Orang kecewa itu cenderung melupakan Tuhan. Orang kalau udah kecewa nggak ikut firman. Walaupun orang itu kan Alkitab bilang, jangan kamu nggak tahu. Karena orang yang udah kecewa cenderung melupakan Tuhan. Ketika dapat dari orang kecewa cenderung apa? Merusak. Orang kecewa itu cenderung merusak dirinya. Karena dia homoseks, orang kecewa bisa narkoba, orang kecewa bisa tarik ke diskotik, orang kalau udah kecewa bisa jual diri, orang kalau udah kecewa bisa pacaran sama suami orang kalau udah kecewa bisa selingkuh, ya kan? Dia merusak dirinya sendiri. Dan repotnya juga orang kecewa itu merusak orang lain. Bahkan orang kecewa itu bisa merusak pekerjaan Tuhan. Bisa membangun pendeta lain, bisa mecahin kerjaan dia. Itu semua. Bisa adu domba satu sama lainnya. Makanya saya bilang dulu, dialektika Tuhan yang disampaikan oleh Yesus menjadi kekuatan buat kita. Berbanyak jumlah orang yang tidak menjadi kecewa itu bukan sebuah keadaan. Tapi kecewa adalah reaksi terhadap keadaan. Saya simpulkan, kecewa itu adalah Anda memilih kecewa. Tapi memilih kata, aku katakan